Hai Sam, apa kabar? Lagi sibuk nggak? Hai Tiff, enggak kok, nggak terlalu sibuk, lagi kerja dikit aja sih. Anyway, ini kamu video call ada acara apa nih? Di situ kan waktu itu kamu pernah jelasin ya mengenai perantara dan penebus kita haruslah seorang manusia yang sejati gitu kan, dan benar ya. Dan ia juga harus menjadi Allah yang sejati. Nah, pertanyaan aku Sam, mengapa pengantara dan penebus itu harus seorang manusia sejati dan kenapa juga haruslah dia Allah yang sejati gitu? Allah itu adalah pribadi yang adil. Bukan hanya itu, dia juga kudus dan penuh kasih. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tuh menjadi najis dalam dosa itu. Manusia melanggar kekudusan Allah, dia harus menghukum dosa itu, bukan? Nah, seperti ditulis di Roma 6 ayat 23, masalah. Upah dosa itu adalah maut. Jika Allah tidak menghukum dosa, maka dia tidak adil. Dan jika dia tidak adil, yang berarti dia juga bukan Allah. Keadilan Allah ini menuntut supaya penebusan untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Namun kenyataannya manusia tidak sanggup melakukan penebusan untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa sebenarnya. Lalu mengapa pengantara dan penebus kita harus juga seorang Allah yang sejati, Sam? Karena untuk memenuhi keadilan Allah, maka kodrat berdosa manusia harus dihukum. Namun jangan lupa bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih. Allah mengasihi manusia sebagai makhluk ciptaannya. Jika Allah menghukum, maka ia tidak mengasihi manusia. Dan jika Allah tidak mengasihi manusia, maka dia bukan Allah. Manusia membutuhkan pengampunan dari Allah. Dalam hal ini, pengampunan tidak hanya berangkat dari kesediaan Allah, Bapa mengampuni, tapi juga terpenuhinya persyaratan pengampunan, yaitu adanya pribadi yang bersedia menggantikan tempat manusia memikul hukuman dosa atas kesalahan manusia. Karena semua manusia telah berdosa, maka pribadi itulah harus bersifat Allah. Sebab hanya Allah yang bebas dari dosa. Jadi, pengantara dan penebus kita haruslah manusia sejati dan Allah sejati. Supaya pribadi tersebut dengan kuasa dan kealahannya dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya. Memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita dan mengembalikannya kepada kita. Siapa ya Sam pengantara itu, dan adakah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar? Bahwa manusia tidak akan pernah bisa menjadi Allah. Namun, Allah bisa menjadi manusia. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kamu, apakah ada pengantara yang adalah Allah sejati dan manusia sejati? Jawabannya ada, Tiff. Pribadi itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yesus Kristus inilah yang telah dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Dari mana kita bisa mengetahui dan bisa yakin akan hal itu ya Sam? Ya, dari kitab suci, Tiff. Misalnya mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Eden. Setelah Adam jatuh dalam dosa, untuk menutup keadaan berdosa Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Allah mengambil nyawa binatang agar kulitnya dapat menutupi kegagalan mereka. Tindakan Allah untuk mengorbankan binatang sebagai gambar jalan untuk dosa itu diturunkan secara turun-temurun mulai dari bapa leluhur dan nabi-nabi, lalu pengertian yang semakin jelas sampai Allah mengendapinya melalui anaknya sendiri, itu Tuhan Yesus Kristus. Aku mengerti sekarang. Ternyata sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Allah sendirilah yang telah merancangkan keselamatan untuk manusia melalui Yesus Kristus. Dan tidak benar juga ya pandangan yang menyatakan kalau Yesus Kristus disebut Tuhan dan penebus manusia karena rasul-rasul termasuk Paulus yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan penebus manusia ya. Benar, Tiff. Dan kita bersyukur akan hal ini karena kita menerima anugerah ini.